Selanjutnya saya akan berbicara di aspek pendidikan. Bagaimana peran orang Tionghoa mendirikan suatu paguyuban, ya, perkumpulan yang namanya Tionghoa Huekuan pada tahun 1900. Yang kemudian setahun selanjutnya 1901 berdiri lembaga pendidikannya, sekolah, ya, menyebar ke seluruh Indonesia, 100 cabang lebih jumlahnya, ya. Tokoh-tokohnya juga tokoh-tokoh penting Tionghoa pada saat itu, ya. Di antaranya ya Poa Keng Hek misalnya yang terkenal itu, yang juga ikut membantu di Bandung, ya. Beliau salah satu di antara tokoh Tionghoa yang membantu menyumbang berdirinya Institut Teknologi Bandung pada kala masa Belanda saat itu. Ya. Dokumennya kami menyimpan ada di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Seringkali ketika berbicara sejarah pendidikan Indonesia, melulu kita hanya mendengar Budi Utomo 1908. Padahal ada beberapa tulisan sumber yang menyatakan pendiri Budi Utomo sendiri, Dr. Wahidin dan kawan-kawan misalnya menggagas, ya, terinspirasi dari orang-orang Tionghoa yang 7 tahun sebelumnya 1901 mendirikan Tionghoa Huekuan. Juga Al-Irsyad, ya, pendidikan yang dimotori oleh golongan Arab yang juga lewat satu penelitian menyatakan bahwa itu juga terinspirasi dari gerakan pendidikan orang-orang Tionghoa. Menarik sekali kemudian seorang sejarawan kebanggaan kita saat ini, profesor pertama dari LIPI, ya, Profesor Asfi Warman Hadam, menggarisbawahi ini sebagai bagian dari sejarah besar kebangkitan bangsa Indonesia di sektor pendidikan. Ini saya kira juga harus terus dikembangkan informasi ini. Tidak hanya 1908 Budi Utomo, tapi juga ada 1901 Sekolah Tionghoa Huekuan. Itu pendidikan. Berikutnya saya ingin menyampaikan dari segi aspek politik. Kita tahu peristiwa 1928, Sumpah Pemuda, ya, lahirnya rekomendasinya kan Sumpah Pemuda, itu Kongres Pemuda. Yang kedua 1928, yang pertama 1926, ya, Kongres Pemuda. Saya tidak perlu ceritakan lagi secara detail bagaimana rumah yang sekarang jadi Museum Sumpah Pemuda, tempat terselenggaranya Kongres Pemuda yang kedua, hari kedua itu di rumah orang Tionghoa, ya, Si Kong Lian namanya. Yang menarik, pada tahun 2019 dari pihak keluarga, ya, keturunan dari Si Kong Lian ini diundang oleh pihak Museum Sumpah Pemuda untuk upacara di sana. Ini adalah satu pengakuan yang selama puluhan tahun tidak pernah diberikan. Keturunan Si Kong Lian, cicitnya, sampai generasi yang kecil-kecil. Saya dapat informasi ini langsung dari, kebetulan kawan kita dari Museum Pustaka Peranakan Tionghoa juga, ya, sahabat kita, ya, seorang dokter beliau. Jadi menyampaikan, Bang Azmi, keluarga kami sudah diundang oleh museum tersebut. Ini adalah satu pengakuan di mana selama berpuluh tahun ini dibantah. Tidak ada keterlibatan orang Tionghoa dalam Sumpah Pemuda. Tapi ketika keluarga ini diundang, terjadilah pengakuan. Dan ini patut sekali kita rayakan. Satu rumah di mana juga lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan dengan gesekan biola dari Wage Rudolf Supratman. Itu sejarah besar saya kira dan harus menjadi catatan penting bagi kita. Itu di bidang politik, ya. Partai Tionghoa Indonesia kemudian 1932, ya, Lim Kun Hian dan seterusnya, BPUPKI, PPKI, itu juga masih hal yang menjadi hal penting, ya. Belum menjadi bagian resmi dari bahan ajar sejarah Indonesia. Itu